China berencana melonggarkan larangan ekspor chip komputer otomotif yang vital bagi produksi mobil di seluruh dunia. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang yang dicapai antara Amerika Serikat dan China baru-baru ini. Gedung Putih mengonfirmasi detail kesepakatan tersebut dalam lembar fakta atau fact sheet yang dirilis setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping saat bertemu di Korea Selatan beberapa waktu lalu. 具体问题建议向中方的主管部门进行询问。中方已多次表明在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定。Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah ekspor chip komputer otomotif. Terdapat kekhawatiran bahwa kekurangan pasokan wafer dari Nexperia yang memiliki fasilitas produksi di China dapat menimbulkan masalah rantai pasokan global. Wafer adalah cakram semikonduktor tempat sirkuit dicetak yang kemudian dipotong kecil menjadi chip elektronik. Reuters melaporkan bahwa penghentian pasokan tersebut disampaikan oleh Nexperia ke konsumennya dalam surat yang dikirim pada 29 Oktober 2025. Nexperia adalah perusahaan chip milik China tetapi berbasis di Belanda. Sekitar 70% chip Nexperia yang dibuat di Eropa dikirim ke China untuk disempurnakan dan diekspor kembali ke negara lain. Masalah muncul ketika Belanda baru-baru ini mengambil alih Nexperia dengan alasan keamanan ekonomi nasional. Beijing membalasnya dengan melarang ekspor chip komputer otomotif. Pihak Beijing mempertimbangkan untuk mengecualikan beberapa perusahaan dari larangan ekspor chip tersebut. Bulan lalu, perusahaan seperti Volvo dan Volkswagen memperingatkan bahwa kekurangan chip dapat menyebabkan penutupan sementara di pabrik mereka, dan Jaguar Land Rover mengatakan bahwa kekurangan chip tersebut merupakan ancaman bagi bisnis mereka. All the chips which are currently coming from Nexperia China are delivered to automotive tier 1 suppliers who are using these chips, which are not high-tech chips but just very normal chips. And they are delivering pretty much to all the European manufacturers. So everybody who's buying Nexperia chips is actually affected. And this seems to be pretty much all of the European manufacturers. They should have done before exactly what they should do now. They should have talked directly to China, explained what is the dilemma coming from the US and how to solve that in an elegant way. So this is now what the EU, the Dutch government should do, talking to China, what they can do to explain that this is a very, very high impact on the European industry, which in the Finland could resolve as well into a lack of exchange exports from China and their trade deficit with Europe. So this could be then the next way. It is only solvable in a political way, in a diplomatic way. Pelaku industri otomotif cemas permasalahan pasokan bakal berpengaruh ke produksi mobil di seluruh dunia. Stellantis, produsen 14 merek mobil termasuk Peugeot dan Jeep, sudah membentuk tim khusus untuk memantau situasi pasokan chip. Adapun Nissan menyatakan mereka memiliki chip untuk memasuk produksi hingga awal November. China mau tidak mau diakui sebagai negara dengan sektor manufaktur terkuat. Mantan CEO Stellantis Carlos Tavares memperingatkan bahwa produsen mobil China kini bukan hanya mengincar dominasi regional, tetapi juga berambisi menguasai pasar global. Dan menurutnya hal ini bukan mustahil terjadi. Tavares menilai pabrikan China bisa menjadi penyelamat industri otomotif Eropa yang sedang menurun. Nama-nama seperti BYD dan Geely bukan hanya bertahan, tetapi juga bisa menjadi beberapa pemain terakhir yang tersisa di industri global. Tavares mengatakan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, merek-merek China bisa mengambil alih peran besar di Eropa. Menurut Tavares, hanya 5 atau 6 merek mobil yang akan bertahan di masa depan. Di antaranya Toyota, Hyundai, BYD, dan kemungkinan Geely. Sisanya akan diakuisisi oleh konglomerat besar.